Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, dimanapun saat ini Anda sedang berada. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif RH dalam rekaman video iseng yang cukup lama jeda ya. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema berjudul mengotak-atik suara, mengelola dinamika emosi ya. Mengotak-atik suara, mengelola dinamika emosi. Teman-teman semua, kalau kita bicara tentang pengelolaan emosi sangat panjang, tidak cukup dibahas dengan satu video ini, dan pendekatannya juga sangat banyak. Nah, jadi yang saya bicarakan adalah hanya satu aspek, karena saya melihat ini sangat simpel dan unik terkait dengan pengalaman saya pribadi, dan saya yakin Anda pun bisa melihat hal yang sama. Gini, ini berawal dari dulu saya sering, bahkan kadang masih sekarang, kadang sering mengalami miskomunikasi sehingga memunculkan emosi, baik muncul emosi pada diri saya, emosi di sini emosi yang misalkan marah, jengkel, tersinggung gitu ya yang saya maksud, atau mungkin pada lawan bicara saya gitu. Nah, di zaman modern ini kita cukup akrab berkomunikasi dengan orang lain menggunakan teks ya, entah itu inbox, entah itu ketika Anda berkomentar pada sebuah postingan di sosial media, atau mungkin lewat WhatsApp dan seterusnya, maka akan banyak berkomunikasi dengan teks. Nah, kita sering melihat kadang ada orang salah persepsi, salah nangkep ya, salah maksud dari apa yang ditulis ya. Sebetulnya ada banyak sebabnya kenapa orang begitu. Mungkin karena kata-kata yang digunakan ya, atau mungkin susunan kalimat dan sebagainya. Nah, sebagainya saya bilang saya tidak akan fokus ke situ. Tapi saya mengamati bahwa justru yang terjadi adalah yang menyebabkan seseorang itu emosi, bereaksi jadi tidak sesuai dengan maksud dari tulisan adalah karena ada satu suara di kepala dia, suara di dalam benak dia, yang dimana suara itu dominan dalam meng-create emosi tertentu. Kenapa saya lebih menekankan kepada suara ya? Ya, suara itu adalah indera yang boleh dibilang salah satu yang tertua ketika kita dilahirkan. Ini dengan asumsi kalau kita lahir dengan fisik normal ya, telinga normal macam-macam. Makanya kalau dalam agama Islam kan bayi baru lahir, ayahnya suruh azan di telinganya, berarti si bayi ini pendengarannya sudah jadi. Mata belum bisa melihat mungkin ya, dan macam-macam, tapi telinganya yang paling diandalkan. Ya mungkin dia pun mendengar detak jantung ibunya dari telinga itu. Nah, contoh paling gampang ya tentang pendengaran. Kalau misalkan Anda nonton film horor ya, film horor, film hantu yang Anda takuti lah, itu kalau dalam pengamatan saya itu yang serem itu suaranya. Coba misalkan Anda putar film pocong, film kuntilanak atau apapun itu ya, kemudian Anda nonton sendirian, lalu ada suara atau ada suara gitu ya, ngagetin gitu. Yang bikin kita takut, kaget itu kan suaranya loh. Kalau Anda nggak percaya, coba kecilin sampai nggak ada suaranya. Ketakutan Anda boleh dibilang lebih dari 50% akan hilang. Atau kalau Anda ingin ekstrim sekali, Anda kecilkan ya, film hantu itu kecilkan suaranya, lalu Anda putar musik dangdut ya, musik dangdut yang Anda suka. Itu horornya boleh dibilang hampir dibilang nggak ada. Atau Anda bisa juga putarkan musik Doraemon misalnya, jadi film hantu terus di sini aku ingin begini, aku ingin begitu. Coba horornya masih ada nggak? Saya jamin akan berkurang banyak. Nah, terkait dengan itu teman-teman semua, suara berarti kan sangat ngaruh terhadap emosi kita. Nah, yang menarik adalah di dalam benak kita ini kayak ada
tape stereo di dalam itu, ada sound system di mana kita juga membuat suara meskipun di luar tidak ada suara. Dan ini yang saya maksud tadi, sering membuat miskomunikasi dalam komunikasi tulisan, chatting ya, teks gitu. Contohnya misalkan saya lagi sibuk, lagi nyetir ya. Kemudian istri saya mungkin keadaannya lagi gimana, dia WhatsApp, lalu saya karena satu tangan, satu lagi megang setir, saya lagi fokus kepada perjalanan saya cuma balas bentar ya, BNTR. Nah, bentar ini bisa memicu emosi loh. Ya, kita lepaskan dari tentang pendeknya atau kelihatan ketus, bukan. Tapi ketika misalkan istri saya membuat volume suara di kepala dia gini, bentar. Ya. Ketika ada orang komen di tempat Anda dengan huruf besar-besar, itu kan bisa jadi maksudnya penegasan. Atau orangnya matanya minus, dia baru bisa nulis ngetik kalau hurufnya besar-besar. Ya, atau apapun alasannya. Tetapi yang sering terjadi, kenapa kita marah? Misalkan dia nulis biasa. Ya misalkan kita ngomen, bikin status rasanya bagus banget, dia tulis gede-gede biasa. Yang bikin kita jengkel itu bukan biasanya, tapi ketika kita memutar audio di dalam batin kita, biasa. Coba kalau kita putarnya biasa. Ya. Atau ada orang nulis bajingan. Itu volume suara sound di dalam diri kita, otak-atik suara di dalam diri kita. Suaranya kita putar keras kencang. Bajingan. Coba kalau kita kecil, bajingan. Ketika volume suaranya begitu ya, intonasinya begitu kita ubah, itu akan lain emosinya. Nah, jadi teman-teman semua, saya punya kesimpulan bahwa kalau kita ingin bisa lebih mengelola emosi kita, maka kita pandai-pandai untuk mengotak-atik suara di dalam diri kita sehingga dinamika emosi ini bisa kita lebih kelola. Ya. Ketika kita sering memutar volume keras di dalam benak kita, maka ada kecenderungan emosi kita mudah tidak terkontrol. Makanya Anda lihat kalau misalkan orang-orang yang suka memprovokasi itu menggunakan nada-nada tinggi kan. Ya. Biadab. Sudah. Ini bajingan. Ya itu pakai kata-kata tinggi. Coba, ini biadab. Ini bajingan. Akan beda efeknya. Nah, kata-kata tinggi ini yang repot. Makanya suami istri kalau bertengkar, Anda bisa lihat kalau nadanya sama-sama tinggi sudah susah. Jadi salah satu harus menurunkan nada. Dan kalau Anda mau kasih tahu rahasianya bahwa sebetulnya untuk bisa mempengaruhi orang lain tidak perlu pakai suara tinggi. Kita bisa pakai suara rendah. Dan suara rendah itu justru lebih hebat. Nah, contoh ya. Ini sebagai penutup. Kalau saya bilang ini rahasia. Ya, saya pakai nada tinggi. Sekarang kita pakai nada rendah. Ini rahasia. Ini rahasia. Mana yang lebih menarik perhatian? Rahasia itu. Nada rendah. Atau Anda bilang sama pasangan Anda, aku cinta kamu. Nada tinggi dengan aku cinta kamu. Mana yang akan lebih kuat? Kamu cantik. Dengan kamu cantik. Nah, teman-teman semua, dari apa yang kita bahas ini, mudah-mudahan teman-teman sudah mulai bisa melihat bahwa peranan suara di dalam kehidupan kita terkait dinamika emosi kita itu sangat erat. Suara ini bisa bersumber dari luar diri kita, ya. Namun yang utama, apapun yang dari luar, yang lebih utama adalah bagaimana kita mengotak-atik sound, ya, intonasi itu, suara itu di dalam diri kita. Ketika suara dari luar atau muncul suara-suara tinggi di dalam diri kita yang sepertinya mengarah kepada emosi-emosi yang tidak memberdayakan, yuk kita sama-sama kecilkan volumenya sehingga emosi kita jadi lebih terkontrol. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dalam rekaman video iseng selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.